Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Faris Tiaji dengan NIM 2022 101103 11167. Di sini saya akan mengerjakan tugas dengan membuat video, yaitu penjelasan tentang viktimologi hukum di Indonesia dengan dosen pengampu saya, yaitu Pak Yaris. Sudah dijelaskan di pertemuan kedua kemarin bahwa viktimologi adalah cabang ilmu hukum yang mempelajari korban tindak pidana, baik dari sisi sebab musabab seseorang menjadi korban, akibat yang ditimbulkan, serta perlindungan hukum yang seharusnya diberikan. Dalam perkembangan hukum pidana modern, viktimologi hadir sebagai reaksi terhadap paradigma hukum pidana klasik yang lebih menitikberatkan perhatian kepada pelaku. Dalam KUHP atau biasa kita sebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia, pusat perhatian hukum ada pada perbuatan dan kesalahan pelaku serta sanksi pidana yang akan dijatuhkan. Pelaku dianggap sebagai subjek utama, sementara korban hanya ditempatkan sebagai pelengkap dalam proses peradilan, seringkali sebatas saksi. Padahal korbanlah pihak yang paling menderita dan mengalami kerugian langsung akibat tindak pidana. Oleh karena itu, viktimologi muncul sebagai bentuk koreksi sekaligus pergeseran paradigma dalam hukum pidana agar proses pidana memberikan perhatian yang seimbang kepada korban. Secara etimologis, viktimologi berasal dari kata victima, victim, dan logos. Nah, victima itu adalah korban dan logos itu adalah ilmu. Dalam definisi umum, viktimologi dipahami sebagai ilmu yang mempelajari hubungan antara korban dengan kejahatan, termasuk penyebab seseorang menjadi korban, tingkat kerentanan korban, hingga konsekuensi psikologis, sosial, ekonomi yang dialami. Lebih lanjut, viktimologi juga mengkaji bagaimana sistem hukum masyarakat maupun negara memperlakukan korban, serta apa saja yang seharusnya menjadi hak-hak korban. Dalam konteks hukum Indonesia, viktimologi kemudian berkembang sebagai instrumen penting untuk mewujudkan perlindungan korban secara lebih komprehensif, terutama melalui pembentukan regulasi yang berpihak pada korban. Kemudian, perkembangan viktimologi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dinamika hukum pidana yang awalnya sangat sentris pada masa kolonial hingga awal kemerdekaan. KUHP yang berlaku tidak banyak menyinggung kepentingan korban, sehingga perlindungan terhadap korban pada masa itu dianggap cukup jika pelaku dijatuhi pidana, tanpa mempertimbangkan pemulihan hak korban. Namun, seiring berkembangnya zaman, muncul kesadaran bahwa keadilan tidak akan pernah tercapai jika korban hanya dijadikan objek dalam hukum. Karena itu, lahirlah KUHP KUHAP pada tahun 1981 yang sedikit memberikan ruang bagi korban, misalnya melalui mekanisme voguing atau penggabungan gugatan perdata dalam perkara pidana untuk menuntut ganti rugi. Walaupun langkah tersebut dianggap maju, mekanisme ini terbukti tidak efektif karena proses panjang, birokratis, dan seringkali menimbulkan beban tambahan bagi korban. Perubahan yang signifikan terjadi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Kehadiran undang-undang ini menjadi tonggak penting karena untuk pertama kalinya negara secara tegas mengatur hak-hak korban. Dalam undang-undang ini diatur bahwa korban berhak atas perlindungan keamanan pribadi, keluarga, serta harta bendanya, berhak atas informasi mengenai perkembangan kasus, serta berhak atas bantuan medis, psikologis, dan hukum. Korban juga berhak memperoleh kompensasi ganti rugi dari negara khusus untuk pelanggaran HAM berat dan tindak pidana terorisme, restitusi atau ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku, serta rehabilitasi baik medis maupun sosial. Undang-undang ini juga melahirkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK yang berperan memberikan perlindungan dan bantuan konkret kepada korban. Kemudian, ruang lingkup viktimologi
dalam hukum Indonesia cukup luas. Ia tidak hanya memberikan korban tindak pidana konvensional seperti pencurian, penganiayaan, perampokan, atau pembunuhan, tetapi juga korban dari kejahatan khusus seperti perdagangan orang, tindak pidana narkotika, dan korupsi. Selain itu, viktimologi juga meliputi korban pelanggaran HAM berat seperti korban peristiwa 65, tragedi Timur Timur, atau tragedi Semanggi yang hingga kini masih memperjuangkan hak mereka atas kebenaran dan keadilan. Korban kejahatan transnasional seperti perdagangan manusia lintas negara, cybercrime, dan terorisme juga menjadi fokus perhatian. Bahkan korban dari bencana yang disebabkan kelalaian manusia, korban penyalahgunaan kekuasaan negara, dan korban diskriminasi struktural termasuk dalam cakupan viktimologi dalam ruang lingkup yang luas ini. Viktimologi memandang korban sebagai entitas yang harus dilindungi tanpa memandang latar belakang tindak pidana. Kemudian fungsi utama viktimologi adalah menempatkan korban dalam posisi yang lebih adil di mata hukum. Viktimologi berusaha menganalisis peran korban dalam terjadinya tindak pidana, misalnya dalam kasus penipuan, di mana sikap mudah percaya atau ketidaktahuan korban bisa menjadi faktor kerentanan. Namun, analisis ini tidak untuk menyalahkan korban, melainkan untuk memahami dinamika relasi pelaku dan korban. Viktimologi juga berperan mendorong perumusan kebijakan hukum yang lebih adil, misalnya dengan memperkuat pelindungan hukum bagi korban kekerasan seksual melalui Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang TPKS yang disahkan pada tahun 2022. Selain itu, viktimologi menjadi dasar lahirnya pendekatan restoratif justice, di mana penyelesaian tindak pidana tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, melainkan juga pemulihan kondisi korban serta rekonsiliasi dengan masyarakat. Hak-hak korban dalam kerangka viktimologi di Indonesia kini diatur secara lebih komprehensif. Korban berhak atas rasa aman, berhak atas kerahasiaan identitas, berhak memperoleh informasi mengenai jalannya kasus, serta berhak atas dukungan dari negara untuk memulihkan kehidupannya. Restitusi dari pelaku dapat melindungi penggantian kerugian material, biaya pengobatan maupun kerugian lain akibat tindak pidana. Sementara kompensasi dari negara diberikan dalam kasus tertentu seperti pelanggaran HAM, HAM berat, atau tindak pidana terorisme sebagai bentuk tanggung jawab negara kepada warganya. Rehabilitasi cukup, layanan medis, psikologis maupun sosial korban dapat kembali berfungsi normal di masyarakat. Dalam prakteknya di Indonesia, penerapan viktimologi mulai terlihat dalam berbagai aspek, misalnya dalam penanganan kasus kekerasan seksual, negara ini menjamin korban untuk mendapatkan pendampingan psikologis, bantuan hukum, serta perlindungan dari stigma sosial. Undang-Undang TPKS atau tindak pidana kekerasan seksual juga membuka ruang besar bagi pemulihan korban dengan mengedepankan restitusi dan rehabilitasi. Penerapan restoratif of justice oleh kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan juga menunjukkan langkah maju di mana pelaku dan korban dapat dipertemukan untuk mencari solusi yang lebih adil dan memulihkan kondisi korban dalam kasus pelanggaran HAM berat. Meskipun implementasi masih lemah, korban tetap memiliki hak atas kebenaran, keadilan, dan reparasi yang harus diakui negara. Namun penerapan viktimologi di Indonesia masih menghadapi tantangan serius. Budaya hukum yang berorientasi pada pelaku masih dominan sehingga aparat penegak hukum lebih fokus pada penjatuhan pidana dari pemulihan korban. Proses memperoleh komprehensif atau restitusi seringkali terbelit-belit dalam memakan waktu yang lama sehingga menyulitkan korban yang juga masih menghadapi stigma sosial, khususnya dalam kasus kekerasan seksual di mana korban sering disalahkan atau dipandang negatif oleh masyarakat. LPSK yang menjadi garda
depan perlindungan korban juga menghadapi keterbatasan baik dari segi anggaran, sumber daya, manusia maupun jangkauan wilayah sehingga tidak semua korban dapat terlindungi secara optimal. Dengan melihat perkembangan dan tantangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa viktimologi memiliki peran penting dalam hukum Indonesia sebagai instrumen untuk menyeimbangkan perhatian hukum serta pelaku dan korban. Viktimologi menekankan bahwa korban bukanlah pihak yang pasif dan terlupakan, tetapi subjek hukum yang memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan perlindungan, keadilan, dan pemulihan. Melalui Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, pembentukan LPSK, serta menerapkan restoratif justice, paradigma hukum Indonesia mulai bergeser dari retributif justice hanya menekankan pembalasan menuju restoratif justice yang berorientasi pada pemulihan korban. Namun perjalanan ini masih panjang. Negara, aparat penegak hukum, dan masyarakat perlu membangun kesadaran bersama untuk benar-benar menempatkan korban sebagai pusat keadilan. Tanpa itu, semua hukum pidana hanya akan menjadi alat balas dendam terhadap pelaku tanpa benar-benar menyembuhkan luka korban. Cukup sekian penjelasan viktimologi di dalam hukum di Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.